Bayangin lo lagi dalam situasi di mana hidup lo serba sulit, utang menumpuk, dan gak ada jalan keluar. Tiba-tiba, ada tawaran misterius buat ikut kompetisi dengan hadiah uang yang nggak masuk akal banyaknya. Kedengerannya kayak jalan keluar yang sempurna kan? Tapi ternyata ini bukan kompetisi biasa. Ini adalah permainan hidup dan mati yang bakal ngubah segalanya. Mari kita bahas film yang penuh plot twist ini. Di Squid Game, para peserta diajak mainin serangkaian game yang kelihatan sederhana. Semua game klasik yang biasa kita mainin waktu kecil, kayak lompat tali, tarik tambang, bahkan permainan tradisional Korea. Tapi twistnya, di sini kalau lo kalah, konsekuensinya nggak cuma sekadar malu atau kehilangan poin. Lo literally kehilangan nyawa. Setiap game makin lama makin brutal, bikin lo terus deg-degan, nungguin siapa yang bakal bertahan dan siapa yang bakal gugur. Yang bikin film ini jadi fenomenal bukan cuma soal ketegangannya, tapi juga soal karakter-karakternya. Setiap orang punya cerita yang bikin lo bisa relate. Ada yang dulunya pengusaha sukses tapi bangkrut, ada imigran yang berjuang buat keluarganya, ada juga orang tua yang udah nggak punya siapa-siapa. Mereka semua desperate, dan setiap keputusan yang mereka ambil di dalam permainan bikin kita mikir, kalau gue ada di posisi mereka, gue bakal ngelakuin apa? Nggak cuman itu, Squid Game juga nyentil banyak isu sosial yang relevan. Kesulitan ekonomi, kesenjangan sosial, dan keputusasaan orang-orang biasa yang cuma pengen hidup layak. Semua itu dikemas dengan visual yang unik, kostum penjaga yang merah mencolok, playground yang penuh warna tapi malah bikin suasana makin mencekam, dan simbol-simbol yang bikin lo mikir dua kali tentang arti dari setiap permainan. Setiap episode bikin lo makin penasaran. Nggak cuma soal siapa yang bakal menang, tapi juga soal apa arti dari semua ini. Lo bakal diajak merenung, berpikir, dan mungkin sedikit takut sama kenyataan bahwa kadang dunia ini bisa sekejam itu. Squid Game bukan cuma sekadar serial thriller biasa. Ini adalah cerita tentang manusia, tentang perjuangan hidup, dan tentang bagaimana kita menghadapi ketidakadilan dengan cara yang mungkin nggak selalu benar, tapi selalu penuh dengan emosi dan pilihan yang sulit. Siapa pencipta film Squid Game ini? Squid Game diciptakan oleh Hwang Dong-hyuk, seorang sutradara, penulis skenario, dan produser dari Korea Selatan yang dikenal dengan karya-karya yang sering menyentuh isu-isu sosial. Hwang Dong-hyuk lahir pada 26 Mei 1971 dan memulai karirnya dalam dunia perfilman dengan film pendek dan dokumenter. Sebelum Squid Game, ia sudah dikenal lewat film-film seperti Silenced, yang mengangkat isu pelecehan seksual di sekolah untuk tunarungu, dan Miss Granny, sebuah komedi yang menjadi hit besar di Korea. Ide untuk Squid Game pertama kali muncul pada tahun 2008 ketika Hwang menghadapi kesulitan keuangan sendiri dan menghabiskan banyak waktu di kafe internet membaca manga Jepang seperti Battle Royale dan Liar Game. Dari sinilah ia terinspirasi untuk membuat cerita tentang kompetisi permainan mematikan yang mempertaruhkan nyawa para pesertanya. Namun, karena temanya yang gelap dan brutal, Hwang kesulitan menemukan produser yang mau mendanai proyek tersebut. Selama lebih dari 1 dekade, proyek ini terhenti hingga Netflix memutuskan untuk mengambilnya sebagai bagian dari ekspansi konten internasional mereka. Hwang tidak hanya bertindak sebagai penulis dan sutradara, tetapi juga sangat terlibat dalam setiap aspek produksi. Ia menulis naskah untuk setiap episode sendiri dan bahkan menyutradarai seluruh musim pertama, menunjukkan betapa personal dan pentingnya proyek ini baginya. Biaya produksi untuk Squid Game diperkirakan mencapai sekitar 21 juta USD untuk seluruh musim pertama yang terdiri dari 9 episode. Dengan demikian, setiap episode rata-rata memakan biaya sekitar 2,3 juta USD. Ini adalah angka yang cukup signifikan, terutama untuk produksi Korea Selatan yang biasanya memiliki anggaran lebih kecil dibandingkan dengan produksi Hollywood. Dana besar ini digunakan untuk menciptakan dunia yang unik dan mencolok secara visual. Beberapa elemen yang memakan biaya besar antara lain: desain set dan lokasi. Salah satu ciri khas Squid Game adalah setnya yang ikonik dan penuh warna. Setiap permainan memiliki desain yang unik, seperti taman bermain raksasa untuk permainan lampu merah, lampu hijau dengan boneka raksasa yang menyeramkan, hingga jembatan kaca yang menegangkan. Set ini membutuhkan banyak perhatian pada detail dan dibangun untuk memberikan kesan surreal dan menegangkan. Kostum dan rekuisita. Kostum para penjaga merah dengan topeng hitam yang ikonik serta pakaian hijau para peserta, semuanya dirancang dengan detail untuk menciptakan suasana yang mencolok namun tetap sederhana. Simbol-simbol di topeng penjaga juga menambah elemen misteri dalam cerita. Efek visual dan sinematik.
Meskipun tidak banyak menggunakan CGI, efek visual yang digunakan dalam Squid Game sangat penting untuk menciptakan suasana intens, terutama dalam adegan-adegan permainan. Lighting, kamera angle, dan editing semuanya dirancang untuk memaksimalkan ketegangan dan drama. Pemeran dan tim produksi. Serial ini juga menginvestasikan anggaran besar untuk mengumpulkan tim produksi dan aktor yang berbakat. Lee Jung Jae, Park Hae Soo, dan Wi Ha Jun adalah beberapa nama besar yang membintangi serial ini, dan penampilan mereka membantu membawa kedalaman emosional pada karakter masing-masing. Keberhasilan Squid Game menunjukkan bahwa investasi besar dalam kualitas produksi dapat menghasilkan karya yang tidak hanya sukses secara kritis tetapi juga komersial. Serial ini dengan cepat menjadi fenomena global, memecahkan rekor sebagai salah satu serial Netflix yang paling banyak ditonton di seluruh dunia. Keberhasilannya juga membuka jalan bagi lebih banyak konten internasional untuk mendapatkan perhatian di pasar global. Bagaimana, pasti kamu lagi nungguin season 3 film Squid Game ini kan? Next kita bahas apa lagi ya?